mereka tampil menuju ke bench tempat duduk pemain-pemain Malaysia dan bersalaman memberi yang terbaik untuk menenangkan pemain Malaysia. Karena Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, selamat berakhir pekan guys kepada kalian. Semoga di hujung minggu ini semoga kalian bersama keluarga yang tersayang sentiasa aman dan damai dan menikmati segala kehidupan di dunia ini guys. Dalam kehidupan ini pasti akan ada bermacam ragam dan semoga kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik juga. Oke guys, satu kebanggaan saya terhadap Indonesia ini yang mana pemain-pemain ataupun timnasnya sentiasa menjaga sportivitas dan sentiasa menghormati lawannya. Jadi ini yang ditunjukkan oleh timnas U19 ketika melawan Malaysia ini. Selepas usai pertandingan, mereka menenangkan pemain-pemain Malaysia dan juga mereka sendiri pergi ke tempat bangku cadangan di tim Malaysia untuk bersalaman dan menenangkan pemain-pemain Malaysia yang dalam kesedihan. Sudah pasti selepas perlawanan, selepas kekalahan Malaysia, sudah tentu ada pemain-pemain Malaysia yang sangat sedih, yang sangat rasa kecewa, menangis dan sebagainya. Tetapi lihatlah momen dan juga bagaimana pemain-pemain timnas Indonesia itu menenangkan pemain-pemain Malaysia. Ini yang saya kadang-kadang respect ya. Saya respect dengan timnas Indonesia. Bukan lagi dengan timnas Indonesia lah, dengan rakyat Indonesia secara keseluruhannya. Sebab itu guys, saya selalu memberikan masukan, memberikan informasi kepada rakyat Malaysia yang belum pernah ke Indonesia. Jadi yang mana rakyat Malaysia yang belum pernah ke Indonesia itu tidak perlu berkomentar yang negatif. Sebenarnya kalian belum pernah merasai apa yang ada di Indonesia. Bagaimana kalian hanya berkomentar tetapi bukan dengan data dan faktanya. Saya sendiri sudah pernah ke Indonesia. Saya tahu rakyat Indonesia itu bagaimana cara mereka melayani tetamu, bagaimana adab-adab mereka itu dijaga. Dan mereka sangat menghormati tetamu. Dan orang-orang Indonesia ini guys, ini untuk rakyat Malaysia lah yang di luar sana. Mana tahu ada yang nonton video ini. Orang Indonesia ini sekali kita hormat, mereka akan menghormati kita 10 kali, malah lebih daripada itu. Sebab itu ada memang kata-kata negatif juga daripada netizen Indonesia. Tetapi jangan digambarkan secara keseluruhannya bahwa itulah Indonesia. Begitu juga dengan Malaysia. Memang ada kata-kata negatif, tetapi sebenarnya warga Indonesia tidak juga menggambarkan secara keseluruhan orang-orang Malaysia sebegitu. Jadi memang ada di dalam negara itu orang yang baik dan orang yang tidak baik. Netizen ini biasa banyak. Jadi hanya kita saja yang perlu menjaga persepsi kita dan juga dengan pemikiran yang waras kita coba buat yang terbaik untuk menjaga persahabatan dan persaudaraan kita itu guys. Oke, kita simak video ini guys. Respect Women Squad Indonesia U19 datangi bench Malaysia U19 usai laga semifinal Piala AFF U19. Oke, seperti apa video ini? Yuk kita nonton bareng. Oke guys, ini nomor 16 nih kan. Saya mau tanya, Doni Tri Pamungkas ini anak kepada Bambang Pamungkas kah atau bagaimana guys? Atau nama yang sama? Jadi saya teringat pula kepada Bambang Pamungkas ya. Sama nama tuh Doni Tri Pamungkas juga ya. Oke, kita lanjut. Tapi memang main Doni Tri Pamungkas ini memang
cantik, main dia okey banget. Dia punya kekuatan dari segi fisik dan juga ketenangan dan kecepatan ya. Tengok macam mana pemain-pemain Indonesia menuju ke bench Malaysia dan bersalaman. Memang ada pemain-pemain Malaysia yang sedih di saat ini ya. Dan saya memahami sebenarnya kekecewaan dan kesedihan itu karena Malaysia ini adalah juara bertahan. Tapi kekaguman saya terhadap pemain-pemain Indonesia ini guys, mereka tampil menuju ke bench tempat duduk pemain-pemain Malaysia dan bersalaman, memberi yang terbaik untuk menenangkan pemain Malaysia karena mereka mengetahui juga bahawa kekalahan itu amat perit ya untuk ditelan, tapi itulah kenyataan dan hakikat yang harus pemain Malaysia terima ya. Lihat, inilah momen-momen menarik, momen yang terbaik daripada pemain Indonesia ini, Welber Jadim dan juga Arkan Kaka ya. Tengok betapa mereka juga memahami situasi pemain Malaysia saat ini. Okey guys, itulah dia momen yang sangat saya kagum melihat pemain-pemain Indonesia ini. Walaupun mereka sudah menang, mereka meraihkannya. Memang wajar untuk mereka meraihkan kemenangan. Mereka sangat teruja dengan kemenangan ini dan masuk ke final. Siapapun tim yang menang sedemikian akan meraihkannya. Tetapi momen yang cantik dan kekaguman saya terhadap pemain-pemain Indonesia ini, mereka semua menuju ke bench tempat duduk pemain Malaysia dan bersalaman, juga menenangkan pemain-pemain Malaysia yang masih lagi ada rasa sedihnya dan juga kecewanya, dan menangis juga ditenangkan oleh pemain-pemain Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahawa Indonesia ini walaupun mereka menang, tapi pemain-pemain mereka menjaga adab dan sopan dan menghargai setiap tetamu itu dengan sebaik mungkin ya. Jadi ini perlu dicontohi. Ini perlu dicontohi oleh sama ada rakyat Malaysia sendiri atau pemain-pemain Malaysia. Karena memang sebelum ini Malaysia menang besar terhadap Brunei 11-0 dan juga menang kepada Singapura 5-0. Tetapi itu bukan menunjukkan bahawa mereka sombong dan jumawa berlebihan, karena ada lagi tim-tim di depan yang perlu menanti mereka. Jadi kalaulah ini dapat diterapkan kepada semua pemain mereka, sentiasa menjaga adab dan tata susila seperti apa yang dilakukan oleh pemain-pemain timnas Indonesia ini, insya-Allah Malaysia dan Indonesia juga ini akan sama-sama seiring dan bangkit menuju ke satu tahap label sepak bola yang tinggi ya. Karena memang walaupun permainan bagus, walaupun skill individu bagus, tetapi kalau kita tidak adab, maka akhirnya keputusan itu akan memihak kepada mereka yang lebih menjaga tata susila itu. Jadi ini berkait rapat dengan kerohanian. Selain daripada permainan fizikal ya, kerohanian itu turut akan menyerap ke dalam setiap pasukan, setiap pemain dan juga tim itu sendiri. Jadi kata-kata seperti biarlah lebih adab daripada ilmu, kerana adab itu lebih nombor satu berbanding jika mempunyai ilmu yang banyak. Jadi ini sebahagian contoh yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Sportivitas itu mereka junjung tinggi, dan saya pasti Bapak Erick Thohir, Indra Sapri dan juga Bima Sakti telah menerapkan adab-adab sopan santun ini kepada semua pemain. Sebab itu kalau kita lihat ya, setiap kali gol timnas Indonesia, semua pemain akan bersujud, termasuklah coachnya Indra Sapri, Bima Sakti dan di bangku-bangku cadangan kepelatihannya itu. Semua akan bersujud tuh. Kita nampak setiap kali gol-gol daripada Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka bersujud itu untuk menunjukkan bahawa rasa syukur mereka itu
kepada nikmat yang diberikan oleh Tuhan dengan gol yang dilakukan itu. Jadi untuk menunjukkan rasa syukur itu mereka sujud di samping meraihkan kejayaan itu, tetapi tidak lupa bahwa kerohanian itu berkait rapat dengan setiap apa yang kita lakukan. Jadi perlu ada kerohanian, perlu juga ada permainan fizikal yang matang. Jadi ini yang ditunjukkan oleh Indonesia. Mereka tidak sombong, mereka tidak jumawa, mereka respect kepada semua tetamu termasuklah Malaysia. Walaupun Malaysia ini juara bertahan ya, tapi walaupun mereka mengalahkan Malaysia, kalau mungkin Thailand ataupun Vietnam, pasti Malaysia ini lebih diketawakan ya oleh Thailand dan Vietnam. Tetapi Indonesia ini lebih kepada adab ketimuran dan mereka menyanjung tinggi sportivitas itu dan mereka menghargai setiap tim yang datang. Jadi orang-orang Indonesia ini lebih kepada menghargai setiap tetamu. Jadi semoga apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ini akan dapat dicontohi juga oleh pemain-pemain Malaysia, dan kita doakan juga Malaysia akan kembali bangkit, kembali mewarnai kancah Piala AFF ini ataupun yang lebih tinggi di Piala Asia dan juga di kualifikasi Piala Dunia mungkin tahun-tahun yang akan datang. Kita tidak tahu tahun-tahun ke depan lagi apa saja boleh berlaku karena pemain-pemain ini masih di umur 19 tahun, masih bisa mengembangkan bakat mereka dan mereka juga masih banyak peluang sebenarnya untuk mengeluarkan segala talenta yang mereka ada dan memperbaiki segala stamina fizikal, mental dan emosi mereka. Jadi biar disatukan antara jasad dan juga roh. Kedua-dua ini berkait rapat dalam membina insaniah yang lebih bernilai lagi untuk diri sendiri, untuk keluarga, masyarakat dan juga negara. Jadi anak muda ini berbakat dan sebenarnya punya etika yang tinggi, ditunjukkan oleh Indonesia itu sendiri. Saya beranggapan ini sangat luar biasa. Kekaguman dan kebanggaan saya kepada pemain-pemain Indonesia ini menjunjung tinggi etika dan adab sopan santun dengan mereka sendiri yang datang ke tempat bench Malaysia itu untuk bersalaman dan menenangkan ke semua pemain-pemain ini. Harus dicontohi oleh sesiapa pun. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan bagaimana respeknya pemain Indonesia dan berjiwa besarnya mereka itu mengalahkan Malaysia. Walhal Malaysia ini juara bertahan, mereka masih lagi terus ke tempat Malaysia ini untuk bersalam-salaman. Jadi sekali lagi untuk pemain-pemain Indonesia, satu yang saya ucapkan adalah respect dan sangat kagum dengan dan bangga dengan apa yang anda lakukan kepada pemain-pemain Malaysia itu. Terima kasih banyak-banyak atas segala penghormatan yang kalian lakukan itu. Oke guys, kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa juga untuk subscribe, like, share dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu komentar, yang selalu like, saya mengucapkan jutaan terima kasih guys. Tanpa kalian tidaklah berkembang saya punya YouTube ini seperti sekarang ini, dan saya sentiasa ada berkomentar bersama kalian, memberikan info-info yang terbaik insya-Allah. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.